Selamat pagi dan shalom buat kita semua Bapak Ibu. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan, biar kiranya damai sejahtera itu ada dalam kehidupan kita, amin. Bapak Ibu, kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita berdoa bersama. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini ya Tuhan. Sungguh kami limpah dalam kasih karunia Tuhan. Kami bersyukur untuk nafas yang Tuhan masih berikan, untuk organ-organ tubuh yang masih berfungsi dalam kehidupan kami. Sungguh Tuhan, kalau bukan Tuhan yang bekerja, kami gak bisa buat apa-apa Tuhan. Terima kasih, biar pagi hari ini Tuhan, semua penyembahan kami, puji-pujian kami, itu semuanya mengarah kepada Tuhan. Semua yang kami buat hanya untuk meninggikan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapak, bertahtalah atas puji-pujian kami Tuhan. Lawat setiap kami Tuhan. Sebab kami siap untuk melayani Tuhan, menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Terima kasih Bapak. Sama-sama katakan, amin. Kami bersyukur Tuhan, sungguh kami bersyukur Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku percaya. Mustahil bagimu. Ku kan setia sampai akhir hidupku. Amin, amin. Bapa, Engkau mengenal kami. Bapa, siapapun, Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Ini yang kami yakini Tuhan. Tak peduli masa lalu, sama-sama. Ini aku percaya, amin Tuhan. Dia
perjalanan kita. Haleluya. Amin. Kini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Amin Tuhan. Kuasa-Mu kuatkan kami. Dasarku berharap dan kini kami percaya. Kami berserah Tuhan pada rancangan-Mu yang terbaik dalam hidup kami. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir. Mari umat Tuhan yang percaya kepada Dia, yang mengikuti sampai akhir hidup, mari sama-sama kita sembah Dia. Haleluya, haleluya. Sampai akhir hidup kami Tuhan, kami tahu Engkau yang pegang kendali Tuhan. Yes, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Mari sembah Dia, mari sembah Dia, agungkan Dia. Haleluya, haleluya. Oh, kami percaya harapan kami hanya ada padamu Tuhan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku, harapanku, mari Bapak Ibu. Harapanku di dalam-Mu, amin Tuhan. Hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Harapan kami hanya kepadamu. Harapanku di dalam-Mu, amin Tuhan. Hanya Kau Yesus Tuhan. Ku percaya, ku aman dan sekali lagi harapan, harapan kami. Di dalam-Mu, hanya Kau Yesus Tuhan. Kami percaya Tuhan, ku percaya, ku aman dan lagi harapan, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus Tuhan. Ku percaya, ku aman dan katakan sama-sama, ku percaya, ku percaya, ku percaya, ku aman dan sekali lagi, ku percaya, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Haleluya. Beri tepuk tangan yang
yang meriah buat Raja di atas segala raja. Mari lebih dahsyat lagi. Beri pengagungan buat Dia yang layak diagungkan. Yesus namanya Bapak Ibu. Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah buat Raja kita. Haleluya. Haleluya. Kami siap Tuhan, kami sudah siap. Dan kami mau masuk lebih dalam lagi. Kami mau menari buat Tuhan. Kami mau melompat Tuhan. Sebab hanya Tuhan Yesus saja yang ditinggikan di tempat ini. Terima kasih Bapak. Haleluya, haleluya. Masih siap memuji Tuhan Bapak Ibu? Amin. Yeay. Bangkit serukan nama Yesus. Mari katakan sama-sama. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Sekali lagi lebih semangat Bapak Ibu, yuk. Jemaat Tuhan saja katakan nama Yesus, nama. Di bawah kolong langit selain nama Yesus saja. Yeay. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Mari bertepuk tangan bersama dengan saya Bapak Ibu. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala alam. Hanya nama Yesus Bapak Ibu. Sebab Tuhan Maha
Kuasanya dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Apa? Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Haleluya. Amin. Pemuliaannya di antara segala bangsa dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara sekali lagi Bapak Ibu, katakan ceritakanlah. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa. Amin. Dan perbuatannya yang sungguh ajaib. Hey, siap jemaat Tuhan yang siap memberitakan Injil, kemana? Sebab Tuhan maha besar, hey, dan sangat terpuji. Ya lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan. Sekali lagi, sebab Tuhan maha besar. Amin. Dan sangat terpuji. Ya lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan. Kuasanya dahsyat. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat. Kuasanya dahsyat menghancurkan. Hey! Woo! Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Amin. Haleluya. Bapak Ibu boleh saya persilakan untuk duduk. Bapak Ibu, kita akan mendengarkan dan menyaksikan kesaksian dari anak-anak sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama kita kasih tepuk tangan yuk Bapak Ibu. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku menenangkannya. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain, bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Tuhan berkata, kita adalah garam dan terang dunia. Tuhan mau terang kita bercahaya di depan banyak orang. Lewat perbuatan baik kita, bukan kita yang memilih Tuhan, tetapi Tuhanlah yang memilih kita. Dan Tuhan telah menetapkan kita supaya pergi dan menghasilkan buah. Yesus menginginkan
mantap. Aku bersinar terus. Oke Bapak Ibu, kiranya kita tetap bersinar dimanapun kita berada. Sebab itu sudah menjadi sifat kita orang-orang percaya untuk kita menjadi terang dimanapun kita berada. Amin. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku. Amin. Ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu. Oh Yesus, kekuatan di jiwa, kekuatan di jiwaku. Amin. Ketenangan di batinku, hanya ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkur kami Tuhan, tersungkurku di kaki-Mu. Amin. Rasakan hadirat-Mu, takkan ku melepaskan-Mu, takkan ku melepaskan-Mu. Kau cahaya bagi mengiring-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku, amin, bejana-Mu Tuhan untuk memuliakan-Mu. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Ya Tuhan, mari senang kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari berdiri bersama-sama. Kehendakku serahkan padamu, serahkan padamu.
mau masuk dalam rencana-Mu Tuhan. Rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, Ya Tuhan. kan teguh bersamamu Tuhan. Jadikanku rencanamu untuk memuliakan-Mu. Mari sembah Dia. Kami bersyukur Tuhan, Kami mau mengiring-Mu, memuliakan kami mau mengikuti rencana-Mu Tuhan. Kau punya rancangan yang ajaib, Kau punya rancangan kebaikan, Kau punya rancangan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau bebaskan, Kau legakan, Kau beri sukacita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih Bapa. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh yes Lord, thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Buat pagi ini kami mengucap syukur padamu. Tuhan berperkara atas setiap kami. Tuhan bergerak dengan bebas di tengah-tengah kami. Dan Tuhan berkata-kata pada setiap kami pagi ini Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, hidup kami bukan sebuah kebetulan. Hidup kami bukan karena upaya manusia semata. Lebih dari segalanya, hidup kami ini adalah karena Tuhan punya rencana yang dahsyat lewat hidup kami Bapa. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan belajar firman-Mu. Biar lewat firman-Mu kebenaran ini membebaskan kami dari setiap hal yang sia-sia. Kebenaran-Mu ini memberikan kami arah tujuan hidup yang jelas. Kebenaran-Mu ini adalah terang yang menuntun hidup kami sampai pada garis akhir menghadap Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami siap belajar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Terima kasih buat tim Praise and Worship yang sungguh luar biasa. Ya pagi-pagi langsung ya, ini bukan mesin diesel, langsung mesinnya Pertamax Turbo. Jos. Ya baik Bapak Saudara kekasih, selamat pagi. Sukacita bersama dengan Bapak Saudara kembali di tempat ini. Dan saya bersyukur bahwa kita boleh bersama-sama terus menapaki hari demi hari dengan penuh sukacita. Amin. Ya, meskipun tantangan tidaklah mudah, tetapi tantangan bukan satu perkara yang akan membuat kita menjadi hancur. Justru tantangan akan membuat kita lebih kuat. Katakan beban di hidup bukanlah masalah. Beban di hidup memperkuat kita, memperkaya kita di dalam pengenalan Tuhan. Ya. Pastor Hensan, saya lihat badannya semakin berbentuk, semakin ramping, semakin berotot, lemaknya semakin habis, memotivasi kami semua yang lain. Wih, Pastor Hensan bisa kayak gitu. Dia bisa seperti itu bukan karena nggak ngapa-ngapain. Ada upaya, bahkan ada beban-beban yang ditanggung, betul nggak?
barbel, dumbbell, ya gerakan-gerakan yang kelihatannya simple tapi bikin pegel. Ya, ketika kami ada pertemuan di Sentul beberapa waktu lalu, beliau jadi instruktur kami, memimpin kita beberapa gerakan di hari kedua, ya pagi hari kedua. Ada gerakan yang ini, terus ada yang tepuk tangan di bawah kaki gitu ya. Wah, luar biasa semangat. Hari ketiga nggak ada yang olahraga. Teler semua saudara. Karena kaki mulai kenceng, waduh pegel sekali. Ya, wah gimana nanti pulang nyetir dan sebagainya. Ya itu alasan sih. Tapi kalau kita mau punya otot yang kuat, harus memikul beban. Betul nggak Bapak Saudara? Nggak bisa punya otot yang kuat dan terbentuk tanpa beban. Demikian juga hidup saudara dan saya. Hadapi setiap beban hidupmu sebagai cara Tuhan membuat otot-otot rohmu menjadi lebih kuat. Amin. Ya jangan lihat aduh nyanyinya betapa malang nasibku gitu kan. Jangan nyanyi demikian. Justru ku bersyukur Bapa, ya kan. Meskipun lewat lembah kelam, meskipun melewati banyak tantangan bahkan badai. Kita percaya Yesus maha hadir dan kehadirannya amat kuat bahkan di tengah krisis. Makanya saya membaca satu buku bagus banget, boleh ditampilin. Buku ini judulnya Christ in Crisis. Ya, Christ in Crisis. Ya, tenang aja, ini buku bahasa Indonesia sudah ada, judulnya tetap bahasa Inggris. Karena kalau dalam bahasa Indonesia ya oke juga sih, Kristus dalam krisis. Ya. Dalam bahasa Inggris, Christ in Crisis. Di mana Tuhan itu nyata di tengah keadaan yang krisis kritis. Dan kalau beberapa waktu lalu Presiden Jokowi pernah menyatakan bahwa kita akan memasuki tahun yang gelap di tahun depan. Dan ini bukan hanya Indonesia. Seluruh dunia global sejak COVID yang melanda hampir 2,5 tahun kurang lebih. Kemudian perang Ukraina-Rusia yang bikin harga Indomie dan kawan-kawannya naik karena gandum susah. Dan banyak hal yang lain. Sehingga secara global dikatakan dunia ini akan masuk tahun yang gelap. Rekan-rekan saya, mereka yang bergerak di bisnis online dan ada yang salah satunya menjadi vendor untuk Shopee, tim-timnya Shopee ya, Shopee Food gitu. Mungkin di sini juga ada, mereka dipanggil, mereka bilang tahun depan akan banyak PHK orang-orang yang bekerja di online seperti Shopee, Tokopedia dan lain-lain. Kenapa? Karena kalau masa pandemi, ini unik ya, masa pandemi yang kayak gini-gini laris manis, betul nggak? Online gitu ya. Karena orang nggak keluar rumah belanja dari. Tapi tahun depan orang justru akan kembali ke toko-toko retail yang hypermart, terus ya itu ya, yang jualan-jualan yang demikian, yang premier, kebutuhan pokok. Akan ada PHK besar-besaran. Beritanya begitu. Tapi anak Tuhan, please jangan takut dan khawatir. Tuhan bisa luputkan dari PHK. Tapi kalau Tuhan izinkan Anda akan melewati PHK, kalau ada yang bekerja di dalam pekerjaan yang melewati hal demikian, dengar ini. Pasti Tuhan punya maksud yang lebih baik, karena dia beri yang lebih baik buat kita. Christ in crisis. Kristus di dalam krisis. Tenang, jangan takut, jangan khawatir. Walau ada gelap dan badai, bersiap-siaplah untuk menyongsongnya. Karenanya kita akan belajar. Tuhan punya misi buat kita. Ya, ada misinya Tuhan, the mission. Mari kita lihat Matius 28 ayat 18-20. Ini misi yang Tuhan mau kita lakukan. Ya, saya akan geser dikit supaya kebaca. 1, 2, 3, Yesus mendekati mereka dan berkata, katakan sama-sama, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu apa? Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman.
Ini yang disebut dengan amanat agung, Bapak Saudara. Amanat atau perintah agung yang diperintahkan Tuhan sebelum dia naik ke sorga kepada siapa? Murid-murid. Secara lisan atau secara nyata saat itu murid-murid adalah orang-orang yang melihat Yesus naik ke sorga. Tetapi sekarang Anda dan saya juga adalah murid Kristus. Amin. Siapa yang di sini murid Kristus, lambaikan tangan. Ya, kita semua murid Kristus. Amin. Jadi ayat ini sekarang pun berlaku buat kita. Dan saya harus katakan ayat ini bukan untuk pendeta tok. Ayat ini bukan untuk pengurus gereja saja. Ayat ini bukan berlaku saja buat orang yang sudah 20 tahun, 30 tahun, 10 tahun mengikut Yesus. Tapi ayat ini berlaku bagi setiap orang yang sejak dini, sejak awal dia juga sudah menyatakan Yesus Tuhan dan Juru Selamatnya. Meskipun baru hari ini saudara percaya Tuhan Yesus, ayat ini juga berlaku bagi engkau. Tuhan mau kita melakukan amanat agung ini. Melakukan perintahnya Tuhan, menjadikan sekalian bangsa murid Yesus. Itulah sebabnya Tuhan sangat suka dengan yang namanya sekolah. Ya, sekolah kehidupan. Setiap kita perlu sekolah dalam hidup ini. Ya, bukan hanya SD, SMP, SMA, mungkin yang kuliah, tapi hari ini pun Anda tetap bersekolah, menjalani hidup ini sekolah, Bapak Saudara. Ada ujiannya, ada senang-senangnya, ya, ada evaluasinya, semua kita harus lewati. Tetapi Bapak Saudara, Tuhan bukan Tuhan yang sekedar memberi amanat, tapi Dia juga memberikan kepada kita tools, pengurapan, kuasa. Yuk baca sama-sama Kisah Rasul 1 ayat 8, 3, 2, 1. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Yuk coba ganti kata kamu dengan nama masing-masing. Coba tanya kanan kirinya, kamu masih ingat nama kamu enggak? Coba bilang kanan kiri. Jangan-jangan ada yang sudah lupa namanya. Ya karena sama suami dipanggilnya sayang-sayang melulu sampai dia lupa saya siapa ya. Atau jangan-jangan suaminya lupa nama istrinya karena manggilnya yang terus. Oke, kata kamu ganti nama kita. 3, 2, 1. Tetapi Daniel akan menerima kuasa. Ayo katakan yang mantap. Kalau Roh Kudus turun ke atas Daniel. Dan Daniel akan menjadi saksi Tuhan di Yerusalem, di Yudea dan Samaria dan sampai. Percaya itu, siapa yang percaya akan diberi kuasa? Oke, saya tanya berikutnya. Siapa yang percaya akan dipakai Tuhan menumpangkan tangan atas orang sakit sembuh? Wah, mulai turun ini kayaknya ya. Tadi yang segini mulai kayak gini. Siapa yang percaya akan dipakai Tuhan untuk ngusir setan? Angkat tangan. Wah, tambah sedikit ini, kayak tambah sedikit. Wah, siapa yang percaya akan dipakai Tuhan kalau Tuhan berkehendak membangkitkan orang mati? Angkat tangan. Tambah sedikit lagi, saudara. Lebih sedikit. Ya. Mulai ragu-ragu rupanya. Ya kalau yang Tuhan kehendaki suruh bangkit, bangkit. Ya mau pendeta paling hebat katanya suka membangkitin orang mati. Kalau Tuhan gak suruh orang itu bangkit, ya gak bangkit Bapak Ibu. Bagian kita doa aja gitu kan. Ya. Bangkit gak bangkit itu urusan Tuhan. Amin. Nah karenanya Anda dan saya semuanya kita harus menjadi saksi Kristus. Katakan kita saksi Kristus. Ya, every Christian is a witness. Anda dan saya semua murid Yesus adalah saksi. 2 Timotius 1 ayat 8 berkata gini. Jadi janganlah apa? Ayo siapa yang masih malu gak usah angkat tangan. Gak usah angkat tangan ya. Jangan malu bersaksi tentang Tuhan kita. Jangan malu karena aku Paulus seorang hukuman karena Tuhan. Melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Ini yang terjadi. Kenyataannya begitu banyak orang malu cerita tentang Yesus. Ada beberapa faktor. Ketika saya ada di dalam komsel, saya nggak tahu di sini menyebutnya komsel apa? Dekom, duta community kali ya. Atau apa? Dekom. Benar. Duta community. Nah, dalam komsel kami diskusi. Kira-kira apa sih yang bikin kita malu bersaksi? Beberapa bilang nggak ngerti ngomong apa. Ada yang bilang saya nggak bisa ngomong. Sampai temennya bilang lah barusan kamu apa? Ya kan?
katanya nggak bisa ngomong. Ada yang bilang, waduh saya nggak pinter, ayat-ayat nggak hafal. Kemudian kira-kira ada apa lagi yang bilang apa? Malu, nggak bisa ngomong, nggak pinter ngomong, nggak hafal ayat. Terus kira-kira nggak pede, ya. Ada apa lagi? Ada nggak yang pernah ngadepi orang ngomong atau kasih alasan atau saudara sendiri ngomong ini? Saya mau bersaksi tapi takutnya nanti dia menjauhi saya. Pernah dengar orang ngomong gitu atau saudara ngalami? Saya pernah, berarti Bapak saudara nggak pernah ya, luar biasa. Saya pernah. Karena teman baik, beda agama tapi baik banget. Kadang kita agak sungkan, agak malu, bahkan takut kehilangan dia. Karena kita bersaksi tentang Yesus. Dengar, saya mau kasih tahu ini. Anda akan lebih menyesal ketika Anda gak bersaksi. Ketika Anda bersaksi di bumi, mungkin Anda kehilangan dia sementara. Karena akan ada waktunya apa yang engkau saksikan akan menuai. Tetapi ketika engkau malu bersaksi, engkau akan menyesal. Karena orang sahabat yang kau kasihi, mereka gak mendengar berita tentang kasih Tuhan. Ngerti maksud saya Bapak Saudara? Ini pesan penting. Jangan malu saksikan Tuhan meskipun ada resiko engkau ditinggalkan dia. Sesaat. Daripada engkau malu bersaksi akhirnya kehilangan dia selama-lamanya. Saudaraku, kita harus jadi apa? Saksi. Kita harus jadi, katakan sama-sama, saksi. Saksi. Ya. Nah, untuk jadi saksi kita harus bagaimana Bapak Saudara? Ada dan saya harus mengalami keserupaan dengan Kristus. Katakan sama-sama, serupa dengan ya, Anda dan saya harus serupa dengan Kristus. Nah, kira-kira bagaimana sih cara kita bisa serupa dengan Kristus? Serupa Yesus, rambutnya harus gondrong, kemana-mana bawa salib. Kayaknya bawa salib tuh nggak cukup, harus pakai kalung salib. Ya kasih tahu, percaya Yesus. Wah, kamu harus percaya Yesus. Nah, yang tiba-tiba yang di kamera kaget. Ya, saudara, ikut aku, percaya Yesus. Aku seperti Yesus. Ya. Terima. Ya. Kita harus percaya seperti dia. Ya kemana-mana. Ya, sambil bilang Yesus Tuhan, percaya Yesus kamu pasti selamat. Ya. Kalau nggak percaya Yesus masuk neraka. Dan kita dengan rambut yang seperti itu, pakai jubah di jalan-jalan. Ya Bapak Saudara. Oke, terima kasih. Kasih tepuk tangan dong. Ya. Ya, meskipun penampilan pagi ini agak terlambat Saudara ya. Dari tadi saya kasih kode dia menikmati. Saya maafkan 70 kali 7. Oke. Ya, oke. Nanti sore kita bikin lebih seru lagi ya. Saudara, serupa Yesus apakah harus seperti itu? Coba kalau seperti itu Bapak Saudara ketemu orang kayak gitu di jalan, kita akan bilang apa? Edan gitu kan Saudara. Nah, serupa Yesus itu bagaimana sih? Bapak Ibu, pernah dengar kesaksian seorang pendeta, saya agak lupa namanya yang di Semarang itu, yang tatoan semua, siapa namanya ya? Pernah dengar? Kesaksiannya, saya lupa namanya tapi ini orang wow. Ada yang tahu? Bukan. Ada satu pendeta kalau nggak salah justru pendeta Gereja Kristen Jawa. Dia rambut Gereja Kristen Jawa atau GPDI ya saya lupa itu dia rambutnya udah gondrong, tato tubuhnya di mana-mana. Dulu dia Agus, dulu dia bukan orang baik-baik menurut dunia. Ya, ada yang namanya Agus di sini kah? Kok langsung, oh ya coba lihat ada tatonya enggak? Kayaknya adanya tompel ya. Oke Bapak Saudara. Nah maaf ya Pak Agus ya. Nah ketika dia muncul orang akan langsung menyimpulkan, wih orang jahat. Betul enggak?
kita lihat penampilan, betul nggak? Orang kayak tadi kita bilang Yesus, tapi orang kayak Pak Agus yang tatoan orang jahat nih. Padahal belum tentu yang penampilannya meniru Yesus, hidupnya seperti Yesus. Tapi justru hari ini banyak orang yang Tuhan jamah, dia bertobat, dia sedang tunjukin sama dunia. Ini loh kasih Yesus. Ketika saya di Hong Kong, kami melayani banyak teman-teman jiwa, termasuk teman-teman yang saya pernah ceritakan di waktu lalu, lesbian-lesbian yang bertobat. Tetapi untuk mengubah pola nggak secepat itu. Karena sudah terbiasa cepak rambut, biasa pakai celana jinrap, nyetrit, pakai baju ketat. Ketika dia harus pakai rok itu kayak gimana, geli-geli gimana gitu. Tetapi hidupnya sudah mengalami perubahan seperti Yesus dan dia memenangkan banyak jiwa. Dan ketika orang-orang ditanya kenapa kamu mau percaya Yesus lewat dia? Jawabannya gini, karena aku lihat dia berubah. Karena aku lihat Yesus di dalam hidupnya. Itu poinnya Bapak Ibu. Bukan penampilan lahiriah seolah-olah seperti Yesus seperti tadi yang diperagakan. Firman Tuhan bilang pada kita Roma 8:29, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula. Siapa yang dipilih Tuhan di tempat ini? Siapa boleh lambaikan tangan? Saya agak interaktif supaya kita tetap konsen di hari-hari atau jam-jam yang masih pagi ini. Mereka, kita semua yang dipilihnya ditentukannya dari semula menjadi apa? Menjadi serupa dengan gambar anaknya supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Bapak Ibu yang kekasih, suka gak suka, mau gak mau Anda dan saya sudah disiapkan, diciptakan Tuhan menjadi serupa dengan dia. Masalahnya banyak orang gak pede serupa sama Yesus. Saya ingat waktu saya SD tuh, satu kali ada teman saya dipukul sama teman sekelas saya juga. Saya belum sebesar ini, masih kecil loh saudara. Saya melerai teman saya yang lagi berantem, saya yang ketonjok, buk gitu saudara. Reaksi saya apa? Nangis juga saudara. Wah, gitu, saudara. Terus gak berapa lama ada yang bilang, sok suci lu, ngapain bela-belain nolongin orang, mau kayak Yesus. Padahal itu sekolah Katolik ya Bapak Saudara ya, di Tegal. Jadi ada yang ngomong kayak gitu. Aduh, saya ada rasa, aku kan gak mau sok-sokan kayak Yesus. Tapi setelah tak pikir-pikir, itulah gaya Yesus. Dia tidak suka ada pertengkaran, dia gak suka ada perselisihan, betul gak Bapak Saudara? Dan dia ingin memperdamaikan meskipun korbannya dia. Betul gak Bapak Saudara? Manusia sama Bapa di sorga terjadi hubungan yang terpisah. Yesus datang untuk mendamaikan Bapa dengan manusia, tapi dia disalib. Setelah saya pikir-pikir, ternyata seperti itu ya. Ketika mereka bilang kita sok suci loh, bersyukur ada orang yang memberikan penilaian seperti itu. Nggak usah terlihat rohani kamu. Tapi di sisi lain kita juga harus renung. Jangan-jangan itu sindiran karena hidup kita nggak seperti Yesus bisa juga. Tapi pada hakikatnya Anda dan saya adalah orang yang diciptakan serupa. Artinya pagi ini saya mau katakan, kalau Bapak Saudara ada yang ngerasa hidupmu nggak serupa Yesus, melenceng dari firman, please yuk kembali kepada rancangannya yang semula. Lebih enak dipaksa apa lebih enak dengan kerelaan hati Bapak Ibu? Enak rela hati. Dia mau kita jadi serupa dengan dia. Pada dasarnya Tuhan mau kita serupa dengan dia. Akhirnya apa? Ada orang-orang yang gak mau dibentuk, Tuhan paksa dibentuk. Betul gak? Kita dengar kesaksian-kesaksian orang yang cerita bagaimana, wah Tuhan sudah panggil saya, Tuhan sudah mau mengubah hidup saya, tapi saya ngelawan terus. Akhirnya kena masalah, peristiwa yang begitu berat sampai dia mau berubah. Mau kayak gitu Bapak Saudara? Ayo pilih mana, dipaksa apa rela hati? Ayo rela hati. Jadi bilang kanan kiri, yuk belajar serupa Kristus. Kok tegang amat ya, lihat ke depan terus Bapak Saudara ya. Itu sampai tadi Noel juga lihat depan terus. Oke, yang kedua,
Jadi saksi S pertama serupa Kristus. Yang kedua A, Alkitab sebagai penuntun kehidupan kita. Yosua 1 ayat 8 mengatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi apa? Renungkanlah itu siang dan malam. Dalam bahasa Inggris ada terjemahan versi lain, firman ini direnungkan sepanjang harimu. Kenapa? Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Karena gak dipungkiri, hari-hari kita diperhadapkan kepada banyak pilihan dan cobaan. Betul gak Bapak Saudara? Tiap hari. Jangan merasa kita sudah hebat jam terbang dalam kekristenan, rajin doa, ya doa pagi, doa siang, doa malam gitu kan. Doa tengah malam. Siapapun kita nggak ada yang kebal dengan pencobaan. Siapapun kita nggak ada yang kebal dengan dosa. Apalagi nggak pernah baca firman, wah gampang dipelintir gitu. Renungkan firman Tuhan siang dan malam sepanjang hari. Ya enggak bawa Alkitab kemana-mana juga baca terus ya Bapak Saudara ya. Baca Alkitab pagi hari, renungin firman itu. Apa ya maksud Tuhan? Ya malamnya baca lagi kalau belum paham. Atau sorenya atau siang tengah hari ketika lagi senggang baca lagi. Nah itu baca renungkan. Dan apa dikatakan? Sebab dengan demikian dikatakan apa? Perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Nah saya yakin nih bagian ini siapa yang ingin berhasil dan beruntung angkat tangan. Kalau kayak gini cepat nih Bapak Saudara ya. Tapi untuk bisa berhasil beruntung kalimat sebelumnya itu penting. Jadikan Alkitab sebagai apa? Penuntun kehidupan. Oke. Nah yang ketiga. Saksi. K. Konsistensi lebih penting daripada kesempurnaan. Begitu banyak orang Kristen menyerah dan berkata, aku gak pantas disebut anak Tuhan. Kenapa? Aku jatuh bangun, gagal maning. Bapak Ibu Saudara, Yesus tidak pernah nuntut kamu dan saya, saudara dan saya langsung sempurna. Berat untuk langsung jadi sempurna. Tetapi dia menyertai kita, dia Immanuel menyertai kita. Bukan hanya dalam persoalan kita, bukan hanya dalam kesulitan. Tapi dia juga menyertai kita waktu kita bergumul untuk mengalami keserupaan dengan Kristus. Dia mendampingi kita dan Tuhan berkata bahwa dia menghargai respon, kerinduan, upaya kita. Makanya firman-Nya berkata orang benar meskipun 7 kali jatuh dia akan bangkit. Di situ mengandung makna bahwa kita orang-orang yang telah dibenarkan Kristus mungkin dalam prosesnya ada kegagalan yang terjadi. Tapi jangan menyerah dan putus asa dan berkata udah gak pantas. Dia mengasihi kita waktu kita masih berdosa loh. Dia bukan mengasihi kita waktu kita udah benar. Please, kalau ada yang diajak ikut komunitas. Atau please kalau pemimpin sudah berkata, ayo mulai ikut pelayanan. Dan kalau mungkin saat ini atau kemarin-kemarin masih ada yang bilang gini. Pak Hensan, Bu Vince, kayaknya saya enggak dulu deh. Saya belum pantas. Sering dengar orang ngomong gitu atau pernah kita ngomong, aku belum pantas. Pagi ini saya mau katakan, stop, jangan ngomong begitu lagi. Kenapa? Tuhan tidak menuntut kepantasan kita. Tuhan menghargai hidup saudara dan saya. Amin. Amin Bapak Ibu. Ya, Tuhan tidak menuntut kita sempurna dulu baru boleh melayani Tuhan. Saya mau bilang saya sampai hari ini belum sempurna. Kadang di jalan lagi capek, kesel, ngadepin orang naik motor, naik mobil semrawut, ya agak lama, din gitu. Terus Tuhan ampuni saya Tuhan. Saya ngomong seperti ini supaya menyadarkan kita bahwa gini loh Bapak Saudara. Yang di depan saudara ini bukan malaikat.
Pastor Hensan, Pastor Vince bukan malaikat yang gak pernah bikin salah. Tapi kita adalah orang yang tahu semua ini karena anugerah Tuhan dan Tuhan terus mau mendampingi kita. Amin Bapak Saudara. Jadi mulai hari please, kalau ada yang masih ditawarin, ayo mulai melayani Tuhan, ayo terlibat lebih lagi. Sudah berhenti berkata, aku belum pantas. Karena kita sudah dipantaskan oleh Tuhan dengan pengorbanan di atas kayu salib. Amin. Kita sudah ditebus. Dan justru itu menjadi tantangan kita untuk lebih giat lagi hidup serupa Kristus. Karena itu konsistensi berbicara menata hidup untuk memuliakan Tuhan. Saya nggak buka ayatnya, 1 Korintus 9 ayat 23 sampai 27. Di mana contoh hidup Rasul Paulus, dia menjadi pelaku firman. Dia berjuang, dia berupaya meskipun belum mengalami keserupaan, masih belum sempurna, tapi dia terus berjuang untuk jadi pelaku firman. Ada banyak tantangan, ada banyak persaingan ketika Paulus menjadi saksi Tuhan. Tetapi ayo hadapi semua itu dengan hikmat strategi Tuhan. Dan itu melatih penguasaan dirimu. Hari ini di tempat kami di Tegal dilayani oleh Pastor Samuel Anton dari Unlimited Fire ya, conference itu. Pagi Pak, siang-siang saya jemput beliau kemarin. Kemudian kami makan, lalu ketemu sama seseorang, anak Tuhan orang Kristen. Dia bercerita panjang lebar, ya ceritanya bagus, ceritanya memberkati. Tapi problemnya Pastor Samuel Antoni baru 7 hari ikut conference di Singapura, terus pulang ke kota Ungaran, terus berangkat lagi ke Jakarta, 1 hari di Ungaran, berangkat lagi Jakarta, melayani di Unlimited Fire Jakarta 2 hari, terus langsung ke Tegal dan kondisi dia lagi gak fit gitu. Jadi kami semua dengerin tapi dalam hati apa besar? Waduh ngomong terus ya, ngekate gitu ya. Aduh gimana caranya? Tuhan kasih hikmat, Tuhan kasih pengendalian diri. Hati gregetan Bapak Saudara. Tuhan kasih cara untuk ngomong begini begitu. Setelah kami masuk mobil, Pastor Samuel Anton tuh ketawa dan dia bilang, luar biasa Pastor Daniel. Wah sabarnya ngadepi orang. Wah salut. Saya juga ketawa Bapak Saudara. Saya bilang aduh sebenarnya saya gregetan juga nih. Ya saya tahu Pastor mau istirahat. Tapi itu latihan juga Bapak Saudara. Kita mengendalikan diri. Coba Bapak Ibu kedatangan orang ngomong terus. Bapak Ibu lagi keburu-buru waktu. Itu ujian loh Bapak Ibu. Ya, ngadepi konsumen yang nyebelin. Pembeli yang aduh apalagi kita dari jauh. Datang lagi nih orang. Itu latihan Bapak Ibu. Amin. Yang amin kayaknya 1 orang aja. Oke gak apa-apa. Lanjut. Berusaha untuk tetap jadi contoh, jadi teladan. Meskipun gak gampang. Lalu kita perlu aktif pemuritan dan disiplin. Tadi kan ada kata pergi jadikan sekalian bangsa murid Kristus. Nah suatu hari nanti saya akan share ini. Gak ada orang yang akan bisa memuridkan kalau dia gak dimuridkan. Gak ada guru bisa ngajar kalau dia gak pernah digurui. Itu 2 hal yang saling berkaitan. Rasul Paulus dimuridkan ya oleh rasul-rasul yang lain. Dan dia memuridkan. Dia menghasilkan pertumbuhan rohani yang luar biasa. Dan pentingnya pemuritan itu apa? Pemuritan itu bukan cuma belajar firman tok. Tapi waktu pemuritan kita sedang berkomunitas dengan orang-orang yang satu tujuan untuk belajar lebih lagi. Saya sama Pastor Hensan lagi kuliah bareng-bareng. Kemarin kita ngadepin ada 1 teman mau mundur. Karena apa? Memang beliau sangat sibuk. Ketetapan aturan kampus ada perubahan sedikit kira-kira gitu Bapak Saudara. Dan beliau ini salah satu yang paling semangat di kampus, dalam kampus online kami. Kami tahu beliau sangat sibuk tapi beliau berusaha menyempatkan diri masuk kelas dan dia gak pernah luput menyelesaikan tugas. Sehingga ketika dia mau mundur kita yang semua nyemangatin dia. Ayo Pak, gak ada Bapak gak seru, gak rame, Bapak yang bikin suasana kelas semangat dan sebagainya. Mengerti maksud saya Bapak Saudara? Jadi kalau ada yang diantara kita masih ragu-ragu berkomunitas, saya mau bilang rugi.
Nyesel loh. Kenapa? Berkomunitas membuat kita menjadi lebih semangat. Termasuk semangat ngadepi sparring partner gitu kan. Di komunitas nggak akan ketemu malaikat semua Bapak Saudara ya kan. Ya, dan di komunitas kita akan saling. Ada yang nyebelin mungkin, ada yang nggak cocok, nggak nyambung. Terima, itu latihan juga. Dan untuk semua itu akan tercipta kalau kita disiplin, katakan disiplin, disiplin rohani, amin. Disiplin menghasilkan kemaksimalan. 2 yang terakhir, saksi, S-nya apa? Menjadi saksi, sangkal diri, pikul salib. Lukas 9 ayat 23, katanya kepada mereka semua apa Bapak Saudara? Setiap orang yang mau mengikut aku harus apa? Menyangkal diri, memikul salib setiap hari dan mengikut aku. Mikul salib bukan kayak tadi juga. Pakai kalung salib besar kemana-mana. Sorry, kalau ada yang pakai kalung salib gak masalah. Saya gak mempermasalahkan. Tapi jauh lebih penting kita sadar begini. Saya dapat kalimat ini waktu saya merenung. Salib itu bukan untuk dipakai. Salib itu untuk dipikul. Bedanya apa? Dipakai, kadang kita pakai salib tapi kita nggak sadar kita pakai salib. Tapi waktu orang pikul salib dia ngerasain betapa beratnya pikul salib. Betul Bapak Saudara? Memikul salib sepanjang hari, setiap hari. Tuhan, aku kok difitnah kayak gini padahal aku sudah sungguh-sungguh ngerjakan yang terbaik buat pekerjaan ini. Aku masih dituduh pikul salib. Oh Tuhan, mereka gosipin aku padahal aku gak kayak gitu. Pikul salib. Beda kalau pakai salib, ya kan? Pakai salib kita ya pakai aja. Ya kecuali salibnya gede banget, nah itu kerasa gitu saudara. Kalung salib sih gak ada kerasanya. Please jangan merasa tertuduh kalau yang pakai kalung salib tetap aja pakai gak apa-apa. Tapi hendaklah kita pikul salib setiap hari. Dan yang terakhir, iman kita menjadi kesaksian kita. Rata-rata orang akan berkata, itu orang hebat banget. Biasanya kapan Bapak Saudara? Itu orang baik banget. Biasanya kapan? Waktu apa? Waktu orang itu sudah innalillahi wa innalillahi. Kesaksian orang cenderung akan ngomong di akhir, betul enggak? Tetapi juga tadi benar, waktu ditolong. Tapi banyak orang ditolong juga gak muji-muji ya Pak. Benar gak? Tapi artinya begini, iman kita ini justru akan jadi kesaksian. Kalau hidupmu gak ada masalah, biasa-biasa aja. Ada masalah pura-pura gak ada masalah. Malu untuk cerita bagaimana lewati pergumulan tapi Tuhan sertai. Orang gak akan bilang, ini orang hebat banget ya ikut Tuhan Yesus. Istri saya pernah ngomong satu kali, saya belajar dari kamu. Meskipun saya banyak kurangnya, saya bersyukur dia menemukan minimal satu yang dia bisa belajar dari saya. Saya ini orang yang masa bodoh amat mempermalukan diri. Jadi ya seperti kalau khotbah seperti apa, saya nggak ragu untuk bilang saya ini masih nggak sempurna. Saya berani cerita hidup saya yang masih terus dibentuk Tuhan. Karena buat saya apa? Saya mau kasih tahu, saya sadarkan diri saya, kondisi saya masih di titik itu. Dan saya mau menyemangati orang-orang di sekitar saya. Yuk kita bangkit sama-sama. Gak usah malu-malu Bapak Ibu Saudara untuk kasih tahu siapa diri. Karena dari titik itulah kita akan beranjak untuk melangkah lagi mengalami pembaharuan dalam Yesus. Amin Bapak Ibu. Bahkan ketika saudara cerita masa lalumu yang tidak baik kepada orang, tetapi hidupmu sekarang sudah berubah, itu justru lebih lagi powerful Bapak Ibu. Saya kadang iri sama teman-teman saya. Waktu saya kelas atau umur 11 tahun saya ikut Lawang Bible Training Center. Di kelas itu selama sebulan saya peserta paling kecil, saya ingat umur 11. Di atas saya nomor 2 paling muda tuh umur 18 tahun. Jadi saya paling kecil. Saya gak biasa tinggal di asrama. Gak tahu kalau di Tawangmangu asrama kamar mandi itu sendiri-sendiri apa terbuka. Ini cowok jadi satu. Jadi
banyak pancuran atau ininya gayung gitu ya. Nah itu sama kayak gitu. Saya kaget setengah mati, gak pernah nih kayak gini. Nah saya punya teman baik itu ada 3 orang. Ya, namanya yang pertama Pak Yongki. Beliau tangannya cuma ada sebelah kiri. Tetapi Tuhan kasih keterampilan dia jago ngelukis. Dan lukisannya salah satunya itu yang bikin hiasan langit di lembah pujian itu. Tangannya cuma sebelah kiri Bapak Saudara, tapi jago ngelukis. Yang kedua Pastor Yudi Kusmanto, sekarang salah satu leader GMS ya. Salah satu penatua Gereja Mawar Caron. Nah yang ketiga namanya Bapak WMP. Nah saya gak tahu sekarang dia di mana. Badannya kecil, mungil. Tampilannya baik-baik saja. Tapi waktu di kamar mandi saya terperanjat setelah gak pakai baju tato semua. Wah kecil-kecil tapi ini mantan Raja Preman Bapak Saudara. Saya dengar ceritanya, gak apa-apa jangan takut ini masa lalu saya gitu kan. Emang Om dulu apa Om? Itu udah bapak-bapak senior. Dulu saya tukang preman di pasar. Terus pernah ngapain aja? Ya saya pernah mukul orang, ngajar orang sampai mati. Saya pernah masuk penjara. Wih, awalnya waduh takut ini orangnya menakutkan. Tampilan luar kalem, setelah di kamar mandi baru tahu. Tetapi saya iri sama dia. Wih kisah hidupnya luar biasa ya. Tuhan ubahkan 180 derajat ya. Saya mikir saya kayaknya gak kayak gitu-gitu amat ya. Nggak pernah tatoan, nggak pernah ngerokok, nggak pernah berantem tawuran. Ini hidup saya kok kayaknya nggak seru-seru gimana gitu ya. Tapi percayalah Bapak Ibu, Tuhan punya caranya buat membawa kita. Dia nggak pernah jadi anak pendeta, saya pernah jadi anak pendeta. Emang jadi anak pendeta enak? Han enak nggak Han? Anak pendeta sekarang mungkin lebih enak karena papa-papahnya, mama-mamanya sudah banyak mengalami pemulihan. Dulu kami dibentuk dengan kondisi, ya mungkin ada yang kenal saya, tahu saya, ini papa saya nih Pak John Rusli. Saya mengalami situasi yang gak mudah. Ya kita di kota kecil, ya anak pendeta gak boleh nonton bioskop. Pada zaman dulu ya. Anak pendeta gak boleh boncengan sama lawan jenis. Wih macem-macem, saya tertolak, saya kesel. Ke rumah mau cari kasih sayang papa mama. Papa mamanya sibuk pelayanan pada waktu itu. Ya, jemaat yang diprioritaskan, nih keluhan anak pendeta masa lalu. Tapi dari situ saya banyak mendampingi ternyata anak pendeta yang mengalami luka dengan orang tua. Dengan jemaat ya, saya harus ngomongin. Tapi saya percaya di sini jemaat sayang semua sama anaknya pendeta ya. Ya, Han disayangkan ya Han. Waduh, saya pastikan dulu. Ya, Bapak Saudara yang kekasih, ayo iman kita ini akan jadi kesaksian kita. Terlebih nanti menghadap Tuhan. Live your faith out loud. Lebih kencang lagi, nyatakan imanmu. Nyatakan imanmu. Dan sebagai ayat terakhir, karena melalui iman, Ibrani 11 ayat 2 berkata demikian. Yang percaya dan semangat kekudusan yang dibangun, yang lahir dari iman. Orang-orang zaman dahulu memiliki kesaksian ilahi yang diberikan kepada mereka. Dan memperoleh laporan yang baik. Ini dalam terjemahan Amplified Bible. Bapak Ibu Saudara, kalau orang dulu saja sekarang kita dengar kesaksiannya. Berarti orang-orang yang lain juga akan dengar kesaksian kita baik yang sekarang maupun di masa yang akan datang. Amin Bapak Ibu. Kita akan bersaksi, akan bercerita lewat kesaksian hidup kita. Jadi saksi itu apa Bapak Saudara? Pertama, yuk saya undang pemusik boleh maju. Saksi itu apa? Sambil bangkit berdiri biar mantap Bapak Saudara. 1, 2, 3 saksi serupa Kristus. Yang kedua saksi Alkitab menjadi penuntun hidup. Saksi dituntut apa? Konsistensi bukan kesempurnaan. Saksi mau sangkal diri, pikul salib. Saksi bahwa iman kita, kesaksian kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Dia akan membawa kita terus mengubah hidup kita.
supaya kita memancarkan kasih-Nya Tuhan. Ubah hati, kunci apa? Dia. Ubah hatiku seputih hati, setulus salib, setulus salib. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu Tuhan, biar mataku, yes Lord, seperti mata pancarkan kasih-Mu, ya Tuhan, ku mau jadi. Mari naikkan pujian ini sebagai doa kita bersama-sama, katakan ubah hatiku, ubah hatiku, ya Tuhan, seputih hati, setulus salib-Mu, setulus salib-Mu, ya Tuhan, kasih-Mu. Dan biar mata kami, biar kami melihat seperti Kau melihat Tuhan, dan mata yang memancarkan kasih-Mu Tuhan. Pancarkan kasih-Mu, ku mau jadi, seperti-Mu. Kiranya firman Tuhan pagi ini menyadarkan kita bahwa misinya Tuhan buat kita jelas. Menjadikan sekalian bangsa murid Yesus lewat kesaksian kita. Dan jadi saksi Yesus, maka orang akan percaya Yesus ketika dia lihat keserupaan kita dengan Kristus. Menjadi saksi Yesus adalah orang yang hidupnya mau selalu dituntun dengan kebenaran. Meskipun itu bukan hal yang mudah, meskipun ada seringkali konflik di dalam hatimu, dalam batinmu karena ego, karena kedagingan kita. Tetapi mari terus belajar, jadikan Alkitab penuntun hidupmu. Dan biarlah kita boleh menjadi orang yang sadar bahwa hari ini dia gak tuntut kesempurnaan kita. Tapi Tuhan mau kita belajar konsisten. Karena disiplin kita akan menghasilkan kemaksimalan. Kalau saudara lihat gembala saudara hari ini punya tubuh yang bagus, yang sehat. Karena dia konsisten untuk menjaga berolahraga setiap hari. Saya percaya bahwa kalau kita konsisten secara rohani kita, meskipun itu perjuangan gak gampang, saudara akan mendapatkan hasil yang maksimal. Hari demi hari hidupmu akan serupa Yesus. Amin. Jadi saksi Yesus, maka saudara dan saya akan menjadi orang-orang yang belajar menyangkal diri, sangkal diri, mikul salib. Hari-hari kita akan banyak pikul salib. Ada banyak hal yang menjadi salib buat kita. Tetapi jangan hindari itu. Justru orang mau menjadi seperti Yesus, mau mengikut Yesus, dikatakan sangkal diri, pikul salib. Dan pada akhirnya imanmu akan menjadi kesaksian. Iman kita jadi kesaksian bagi banyak orang. Orang akan bilang, aku mau kenal Yesus karena aku lihat hidupmu. Aku lihat engkau punya iman yang kuat di dalam Tuhan Yesus. Gak susah bukan? Asal kita mau belajar jadi saksi. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Ini kami Tuhan, terima kasih buat penebusanmu bagi kami. Ampuni kami kalau kami malu bersaksi. Ampuni kami kalau kami takut bersaksi. Terlebih kami takut karena kehilangan orang-orang teman dekat kami ketika kami bersaksi. Namun pagi ini kami tahu bagaimana cara kami bisa serupa Kristus. Kami tahu bagaimana cara kami jadi saksi-Mu Tuhan. Dan kami mau hidup kami akan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebelum kita akhiri, saya mau saudara sebut satu nama di dalam
hati dan pikiran. Dan bahkan kalau kau mau berkata-kata, sebut satu nama yang Tuhan taruh sebentar. Ya, mungkin itu pasanganmu, mungkin itu keluarga, mungkin itu rekan kerja, teman baik. Ya, satu nama. Ya, oke. Yuk mulai perkatakan, Tuhan aku pingin orang ini, sebut namanya, dia boleh mengenal Yesus. Tuhan izinkan aku jadi saksi buat dia. Tuhan pakai aku Tuhan. Tuhan pakai hidup saya. Kasih hikmat sama saya supaya saya bisa jadi saksi buat dia. Oke, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Engkau teramat baik. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Tuhan memberkati setiap hamba-hambamu, para pelayan-pelayan Tuhan yang telah mengambil bagian di dalam pelayanan pagi hari ini. Demikian juga setiap umat-Mu Bapa. Bahkan juga kami memberkati para pemimpin rohani kami Tuhan. Untuk Tuhan Bapak Hensan, Bapak Pendeta Hensan dan Ibu Vince, Tuhan memberkati kehidupan mereka. Tuhan maka hidup mereka bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Bahkan di dalam pelayanan sepanjang hari ini di kota Rembang, Tuhan akan memakai dengan dahsyat dan ajaib. Terima kasih Tuhan, jadikanlah kami gereja Tuhan yang bersaksi, gereja Tuhan yang membawa terang Tuhan dimanapun kami berada. Terpujilah nama Engkau selama-lamanya. Bapak saudara, Engkau boleh mengangkat setiap persembahanmu saat ini. Kita mengucap syukur buat kasih dan kemurahan Tuhan. Kiranya Tuhan, kami persembahkan setiap persembahan kami ini bagi hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Engkau yang melihat ketulusan setiap hati kami. Kami membawa korban syukur kami bukan karena kami bisa dan mampu, tapi karena kami mengasihi Tuhan. Dan Tuhan sendiri yang memperhitungkan setiap taburan-taburan benih, baik untuk korban, persembahan dan syukur di tempat ini, bahkan untuk persembahan-persembahan yang lain termasuk untuk Natal yang akan kami adakan. Tuhan memberkati umat-Mu dengan kelimpahannya daripada Tuhan berlipat-lipat kali ganda. Dan terima kasih Bapa buat pagi hari ini, kami akan bersama-sama tinggalkan tempat ini Bapa. Kiranya Tuhan, hamba menyampaikan isi hatinya Tuhan, biarlah Tuhan dengan otoritas daripada-Mu, hamba-Mu ini mengutus setiap kami untuk kembali menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami, keluarga kami menjadi berkat bagi tetangga-tetangga kami, menjadi saksi bagi begitu banyak orang. Hamba mengutus di dalam nama Yesus dengan berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus menyertai kita semuanya. Haleluya. Amin. Tuhan berkati kita.